Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala membicarakan tentang apapun yang ada di alam semesta ini, kalau ditinjau dari hukum syar'i, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-halalu bayyin, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyin, wa ma bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuha katsirun minan nas. Sungguhnya perkara di muka bumi ini hanya ada 3 dari tinjauan hukumnya. Ada yang nyata-nyata dan jelas halal, ada yang nyata-nyata dan jelas haram, tapi ada perkara-perkara yang samar. Kehalalannya bercampur keharaman, keharamannya berselimutkan kehalalan. Sehingga dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan orang tidak mengetahui dengan pasti status hukum masalah tersebut. Tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan masalah itu, kemudian beliau memerintahkan kepada kita bagaimana agar bisa menghindari perkara-perkara syubhat. Di ujung dari hadis itu, beliau tiba-tiba membicarakan masalah hati. Di ujung dari hadis itu, tiba-tiba beliau bicara, ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam hati manusia, di dalam badan manusia ada segumpal daging. Segumpal daging itu apabila baik, maka semua anggota badan yang lain akan menjadi baik. Tatkala segumpal daging itu menjadi jelek, maka semua anggota badan yang lain ikut-ikutan menjadi jelek. Ketahuilah bahwasanya itu adalah qalb yang sudah kondang diterjemahkan di tengah-tengah kita dengan hati. Pertanyaannya, kenapa? Apa hubungannya antara masalah hukum agama yang al-halalu bayyin, al-haramu bayyin, dan di tengah-tengahnya itu ada mustabihat, tiba-tiba di ujung hadis ditutup dengan masalah kalbu, ditutup dengan masalah hati, ditutup dengan masalah sanubari. Karena yang menentukan orang itu bisa mensikapi dengan baik masalah mustabihat adalah kesucian hati seorang manusia. Apabila orang itu hatinya bersih, apabila orang itu hatinya suci, apabila orang itu hatinya terkendali, maka yang dia sikapi adalah menghindari barang-barang syubhat tersebut, bersikap hati-hati. Tapi apabila orang itu hatinya kotor, apabila orang itu hatinya keruh, apabila orang itu hatinya hitam,
maka yang dia lakukan adalah cari-cari celah agar yang haram menjadi remeng-remeng, yang remeng-remeng dikatakan sebagai perbuatan yang haram. Dan orang itu bisa saja bersilat lidah mengatakan kepada orang bahwasanya ini adalah perbuatan halal, padahal dalam hatinya dia sebenarnya ingin menerjang yang haram. Karena silat, yani karena lidah tidak bertulang, yani balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang isi hati sanubarinya. Orang itu lebih tahu tentang apa yang ada dalam jiwanya, walau alqa ma'adzirah, meskipun dia itu banyak mengungkapkan berbagai macam alasan. Fragmen atau potret kesucian hati yang menentukan orang di dalam bersikap, inilah yang menjadikan masalah tazkiyatun nufus, masalah kesucian batin, masalah kesucian hati merupakan porsi yang sangat utama di dalam agama kita. Perhatikanlah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengutus sang Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka beliau yang disebutkan salah satu tugas utamanya adalah tazkiyatun nufus. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah lah yang mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Tugasnya adalah membacakan, menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua adalah wa yuzakkihim, mensucikan mereka, mencucikan hati-hati mereka, lalu mengajarkan kepada mereka kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjajarkan kepada mereka tentang yakni kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadi tugas utama. Dan karena sebab ini pula lah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan seorang rasul. Karena sebab hatinya bersih ini pula lah sang Muhammad kecil dicalonkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang nabi dan menjadi seorang rasul. Perhatikan ucapannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Innallaha nazara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad fastafahu li nafsihi wa bata'athahu li risalati." Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati manusia. Allah mendapatkan hati yang paling bersih adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hati beliau adalah hati yang paling bersih, maka Allah Subhanahu wa taala astafahu li nafsihi. Allah Subhanahu wa taala memilih Muhammad untuk dirinya dengan dijadikan beliau sebagai seorang rasul, penutup risalah akhir zaman. Setelah itu kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, wa nazara yani ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin fawajada anna qulub ashabihi khaira qulubil ibad. Allah Subhanahu wa taala kemudian melihat kepada hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah mendapatkan hati manusia yang paling bersih adalah hatinya para sahabat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilih mereka untuk menjadi pendamping-pendamping perjuangan dan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dijadikan sebagai garda awal penyampaian agama ini kepada umat manusia. Ditutuplah ucapannya Ibnu Mas'ud itu dengan mengatakan, "Fama ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan wa ma ra'awha sayyi'an fahuwa indallahi sayyi." Yang dilihat oleh orang-orang yang bersih semacam itu sebagai satu kebaikan, pasti menurut Allah sebagai satu kebaikan. Yang dilihat oleh orang-orang model semacam itu sebagai satu keburukan, dipastikan itu adalah sebagai sebuah keburukan. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu enggak heran tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pentingnya kesucian hati ini, pentingnya tazkiyatun nufus ini, Allah sebelum menyampaikannya, Allah Subhanahu wa taala merasa dalam tanda kutip perlu untuk bersumpah sampai 11 kali.
Di dalam Al-Quran Al-Karim kita sering mendapati banyak sumpah. Kita sering mendapati banyak sumpah. Allah mengatakan wal asr, wattin wazzaitun. Allah mengatakan sumpah ini, sumpah itu. Dan sudah merupakan sesuatu yang maklum dalam kaidah ilmu tafsir, bahwasanya jika Allah bersumpah dalam Al-Quranul Karim dengan salah satu makhluk-makhluknya, maka itu mengandung dua makna. Makna yang pertama, makhluk-makhluk yang Allah jadikan sumpah itu menunjukkan sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang akan Allah bicarakan setelah sumpah itu adalah perkara yang sangat penting menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan sumpah yang tertinggi, sumpah yang paling banyak, sumpah yang paling bertumpuk dalam Al-Quran adalah sumpah tentang tazkiyatun nufus. Perhatikan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah sampai 11 kali sumpah. Dan itu satu-satunya dalam Al-Quran yang sumpah sampai bertumpuk 11 kali. Di ujung dari sumpah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mentazkiyah jiwanya, dan sungguh telah merugi orang yang mengotori jiwanya. Kenapa? Ujung dari semua yang di muka bumi, manusia itu fisiknya hanya casing, tapi manusia itu intinya adalah apa yang ada dalam hatinya, apa yang ada dalam jiwanya, apa yang ada dalam sanubarinya. Manusia menjadi manusia yang mulia bukan karena fisik, bukan karena yang lain, tapi karena roh yang ada dalam jiwanya. Perhatikan apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala bicara tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau mengatakan, la wudhi'a imanu Abi Bakar fi kaffah wa wudhi'a imanun nasi fi kaffah la rajaha imanu Abi Bakar. Seandainya imannya Abu Bakar diletakkan dalam satu neraca timbangan dan imannya semua orang diletakkan dalam satu neraca timbangan yang lainnya, maka akan lebih berat neraca timbangannya Abu Bakar Siddiq. Bukan karena amal. Wallahi ikhwan, perhatikan sejarah. Kalau kita cermati sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mengatakan bahwa ibadahnya, sholatnya Abu Bakar masih kalah dengan sholat sebagian sahabat yang lain. Perhatikan antara sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya Abu Dzar. Perhatikan antara sholatnya Abu Bakar dengan sholatnya Utsman ibn Mad'un. Perhatikan antara puasanya Abu Bakar dengan puasanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Perhatikan antara bacanya Quran Abu Bakar dengan baca Qurannya Abdullah bin Amr bin As. Perhatikan antara jihadnya Abu Bakar dengan jihadnya Khalid ibn al-Walid. Masih kalah dari sisi ibadah zahir. Tapi kenapa beliau yang tertinggi? Karena iman, karena hati, karena kejernihan hati yang ada pada diri seorang hamba. Itu yang akan menentukan nilai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikanlah masalah ini. Sucikan hati kita, bersihkan hati kita dari semua noda-noda yang akan mengotori hati kita tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa membersihkan dirinya, dan nanti tatkala kita bertemu dengan Allah, kita akan senyum tatkala kita masuk dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tatkala tidak ada lagi manfaatnya harta, tidak ada lagi manfaatnya anak keturunan, kecuali yang dia menghadap kepada Allah nanti dengan hati yang jernih. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in
Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang manusia, dia terfitrahkan untuk tidak bisa hidup sendirian. Manusia terfitrahkan untuk hidup bermasyarakat. Makhluk madani, makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Tatkala orang itu harus berinteraksi dengan orang lain, hidup bermasyarakat, dia tidak akan selamat dari yang namanya terganggu, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau mengganggu baik sengaja maupun tidak sengaja. Dari sini maka Rasulullah SAW pernah mengatakan, alladzi yukhalitun nasa wa yasbir ala adahum khairum minal ladzina la yukhalitunahum wa la yasbir ala adahum. Orang-orang yang bergaul dengan orang lain lalu dia sabar tatkala ada gangguan, jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang tidak mau campur, menyendiri karena tidak sabar dengan gangguan mereka. Tatkala harus interaksi dengan masyarakat sekitar, baik itu dalam dunia pesantren maupun dalam dunia pendidikan maupun dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia kemasyarakatan maupun dalam pekerjaan maupun dalam aktivitas-aktivitas yang lain, tatkala ada masalah, maka yang menentukan adalah kejernihan dan kebersihan hati. Apabila yang ada dalam hati kita itu adalah hasad, yang ada dalam hati kita itu adalah iri dan dengki, yang ada dalam diri kita itu adalah intiqam dan dendam, yang ada dalam hati kita itu adalah merasa benar sendiri, yang ada dalam hati kita itu adalah yang tidak bisa memaafkan, yang ada dalam hati kita itu merasa paling sok, merasa ini merasa itu, kekotoran-kekotoran jiwa, itulah yang akan terluapkan ke permukaan dalam mensikapi semua permasalahan yang ada. Tapi tatkala yang ada dalam hati kita itu adalah rahmah, yang ada dalam hati kita adalah kasih sayang, yang ada dalam hati kita adalah taghaful, yang ada dalam hati kita adalah tarahum, yang ada dalam hati kita adalah semahabbah, yang ada dalam hati kita adalah kesucian-kesucian hati yang lain, yang akan muncul adalah sangat mudah untuk menyelesaikan semua permasalahan. Perhatikan apa yang pernah terjadi, yang diabadikan peristiwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diguncang prahara. Hadithul ifk, tatkala keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diguncang prahara oleh kedustaan orang-orang munafik. Allah sengaja menguji para sahabat pada waktu itu, tidak diturunkan wahyu sampai 1 bulan. Tuduhan bahwasanya ibunda Aisyah radhiyallahu anha berzina, memakan korban beberapa sahabat terkena fitnah itu. Hassan ibnu Thabit, yani Hamnah binti Jahsh, dan di antara mereka adalah Mistah ibnu Utsasah yang termakan fitnah itu. Padahal Mistah adalah kerabatnya Abu Bakar yang setiap bulannya, setiap harinya selalu dibantu hidupnya oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Begitu ayat tentang bara'ah, tentang kesucian ibunda Aisyah turun, maka Abu Bakar sangat marah sekali karena keluarga dekatnya ternyata ikut-ikutan menuduh, padahal tanpa bukti, tanpa salah, dan telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia bersumpah, wallah, setelah ini aku tidak pernah akan mau bantu lagi Mistah ibnu Utsasah. Begitu dia bersumpah dengan sumpah itu, karena kemarahannya, karena emosinya, karena egoisnya, yang itu adalah manusiawi, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah surat An-Nur, wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah, dan janganlah orang yang kaya, orang yang mulia itu bersumpah untuk tidak mau lagi membantu saudaranya. Di ujung dari ayat itu Allah mengatakan, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian mau tidakkah kamu itu mencintai, senang jika Allah itu mengampuni hati kalian? Ayat teguran yang sangat indah, ayat yang hanya nyindir itu ketemu dengan hati yang suci. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya Allah,
Saya ingin engkau mengampuni diriku. Saya ingin engkau mengampuni diriku. Saya ingin engkau mengampuni diriku. Kemudian beliau mencabut sumpahnya dan membayar kafarahnya. Begitulah fragmen sejarah. Mereka orang-orang mulia, orang-orang besar, orang-orang agung yang diabadikan sejarahnya oleh Al-Quran dan As-Sunnah, menjadi sejarah dan menjadi contoh kita tatkala kita punya slogan untuk menjadi seorang salafiyin, untuk menjadi orang-orang yang mengikuti jejak salafun saleh. Salafi bukan hanya dalam akidah, salafi bukan hanya dalam ibadah, salafi bukan hanya dalam masalah jarh wa ta'dil, salafi bukan hanya dalam masalah ini dan itu, salafi dalam akhlak, salafi di dalam tazkiyatun nufus, salafi dalam ibadah, salafi di dalam adab, dan salafi di dalam kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang mulia, orang-orang dekat dengannya, orang-orang suci hatinya, sehingga kita bisa melangkai hidup yang penuh dengan onak dan duri ini dengan selamat, dan kita bisa meninggalkan alam yang fana ini, itu pun dengan indah tatkala hati kita bersih dengan bersihnya yang dituntut oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fas'alullaha yu'tikum wastaghfiruhu yaghfir lakum wa la dzikrullahi akbar wa aqimissalah. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.